Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang memuliakan, ini materi kita ini sudah lebih mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau menambahkan? Enggak, Ibu? Yang pertama, cara membuat target ya. Kan kalau kita lihat seperti Imam Syafi'i sampai 60 kali sholat. Padahal kalau kita lihat kalau Rasulullah sendiri hanya 2 kali ya. Jadi tentunya harus seperti apa gitu. Jadi globalnya cara mencontoh Rasul itu kayak gimana gitu. Apa harus persis kalau Rasul 2 kali berarti kita juga jangan lebih dari itu. Karena ada juga yang mengatakan memang yang penting itu adalah bacaan kita betul gitu ya. Jadi jangan banyak tapi masih ada salah-salah. Jadi itu masalah kuantitas untuk membaca Al-Quran. Jadi mencontoh Rasulnya seperti apa. Kemudian yang kedua tentang Lailatul Qadar. Walaupun ada ciri-ciri tidak panas, tidak dingin, kadang-kadang juga kata hujan rintik gitu ya. Kita mungkin tidak fokus ke situ, tapi apakah bagi yang bersangkutan, bagi kita misalnya, itu kita bisa merasakan sesuatu dan apakah itu apa istilahnya long lasting gitu, jadi sampai seumur hidup akan terasa sehingga apa dampaknya buat kita gitu. Apakah kita tetap tidak merasakan apa-apa sehingga ya kita akan terus berikhtiar untuk beramal sebaik-baiknya gitu. Karena kalau mungkin merasa jadi GR ya, jadi ayo udahlah. Kata yang kedua. Kemudian ini mungkin masalah pribadi seperti selama ini kan saya memahami bagi ibu yang hamil atau menyusui itu kan memakai fidyah dan tidak mengkodo gitu. Tapi ada juga yang berpendapat yang fidyah juga, yang kodo juga gitu. Berarti kan selama ini mungkin bisa jadi lebih dari 100 hari nggak sahur ya Pak. Nah itu bagaimana menyikapi? Apakah sudah ya sudah ada? Kita memang waktu itu juga sepengetahuan. Saya mungkin juga ada perbedaan pendapat. Memang memahaminya ya sudah karena sudah diganti dengan fidyah gitu. Jadi seperti apa? Yang terakhir satu lagi masalah menyimpan kapan kita harus istighfar, kapan harus sahur gitu. Itu kan di waktu yang kurang lebih setengah jam ya. Padahal kita mungkin kalau makan kurma cuma 5 menit juga selesai sebetulnya sahur itu ya. Jadi apakah istighfar dulu, kemudian 10 menit terakhir kita makan sahur. Itu jadi tidak perlu. Yang pertama dari belakang ya. Atau dari pertama. Yang pertama apa tadi? Yang mencontoh Rasul. Oh iya, mengkhatamkan Quran ya. Imam Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala 14 jilid itu buku biografi ulama-ulama sebelum beliau. Salah satunya adalah biografi Imam Syafi'i. Dijelaskan bahwasanya Imam Syafi'i itu mengkhatamkan 60 kali. Kalau 60 kali itu berarti 1 hari 2 kali. Berarti dari habis subuh sampai zuhur 1 kali, habis zuhur sampai berbuka 1 kali. 1 bulan itu fokusnya kepada Quran dan memang itu kebiasaan para ulama dulu gitu. Imam Malik itu ahli hadis. Tapi ketika datang bulan Ramadan beliau mengesampingkan hadis Nabi. Tapi lebih fokus kepada Al-Quran. Itu ketika bulan Ramadan. Di satu sisi Imam Syafi'i 60 kali. Tapi Nabi Muhammad cuma 2 kali. Tanda petik cuma 2 kali. Nah, Nabi Muhammad 2 kali itu kan ketika bulan Ramadan terakhir kali Jibril datang ya, sebelum wafat Rasul. Itu dibacakan 2 kali. Rasul ketika malaikat datang itu menguatkan hati Nabi Muhammad bahwasanya beliau Rasul dan beliau dikuatkan dengan Al-Quran dan memantapkan hafalan Quran Rasulullah SAW. Tapi beriring datangnya masa para sahabat tabi'in datang, kan pengkajian tentang Quran itu semakin terus ya. Dan kalau kita lihat sih, kalau saya melihat tadi bukan masalah banyaknya, tapi masalah kualitasnya. Cuma Imam Syafi'i itu ketika mengkhatamkan 60 kali, pasti bukan hanya kuantitas, tapi kualitas juga. Imam Syafi'i itu 7 tahun hafal Quran.
15 tahun sudah memberikan fatwa. Dan beliau sukunya suku Quraisy, keturunan Nabi Muhammad, Ahlul Bait. Sebelum belajar Quran, sebelum belajar fikih, beliau belajar bahasa Arab dulu. Padahal beliau orang Arab. Artinya ketika beliau baca Quran otomatis langsung paham. Ketika beliau baca Quran tahu ilmu Qurannya. Artinya bukan hanya kuantitas tapi kualitas. Nah kalau kita kan boleh jadi ketika baca Quran baru sebatas kualitasnya belum. Karenanya kalau bisa Ramadan itu kalaupun min khatam cukup 1 kali, lebih daripada itu kita memahami apa yang kita baca. Jangan sampai ketika Ramadan khatam 5 kali. Ibu sabar kali khatam Ramadan ini, alhamdulillah 5 kali. Ibu nama di aus, wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak ngerti apa yang dibaca. Jadi pertama kejar dulu kuantitasnya, khatam 1 kali. Karena bagaimanapun juga Quran itu ngerti pahalanya ada. Artinya kita mengejar pahala dulu mumpung bulan Ramadan dilipat. Lebih daripada itu Quran itu adalah petunjuk. Yang namanya petunjuk itu harus difahami. Nah maka kemudian dikejar maknanya, terjemahannya, tafsirnya. Itu mengenai Al-Quran. Jadi jangan sebatas mengejar kuantiti. Kemudian yang kedua, benar apa? Lailatul Qadar ya. Hadis yang tercatat dalam hadis Nabi itu cirinya itu hanya yang sifatnya alam ya, tidak panas, tidak dingin, dan esok harinya matahari tidak menyengat. Tapi orang yang dapat keutamaan malam Qadar tidak ada ciri secara fisik ya, tidak ada. Malam hari itikaf sampai subuh, tidak tidur, sibuk baca Quran, sibuk kajian. Udah gitu datang sahur, sholat subuh, habis sholat subuh baca Quran sedikit lagi, udah gitu tidur istirahat. Jam 8 bangun, jam 8 bangun gemeteran. Dikenai ciri Lailatul Qadar. Itu bukan ciri Lailatul Qadar, itu ciri masuk angin. Perlu dikerok. Jadi secara fisik tidak ada, tapi ketentraman hati pasti ada. Karena gini, sifatnya itu kan umum ya. Ada Ibnu Rajab mengatakan di antara ciri ibadah yang diterima itu adalah ketenangan hati setelah ibadah itu dilakukan. Pertama itu. Yang kedua adalah di antara ciri ibadah yang diterima itu adalah ada perilaku positif setelah ibadah itu dilakukan. Sholat yang diterima itu adalah kalau setelah sholat lebih baik daripada sebelum sholat. Berarti kan ada dampak sikapnya. Tapi secara fisik tidak ada. Termasuk Lailatul Qadar secara fisik tidak ada. Jadi jangan sampai siang hari muntah-muntah, keringat dingin, bahaya Lailatul Qadar. Itu perlu dikerok supaya sembuh masuk anginnya karena semalam sibuk begadang itikaf. Kemudian yang ketiga, putar ya. Fidyah. Ini tuh satu dalil, tetapi beda tafsir. Tafsirnya bukan hanya ulama sekarang, tapi di antara ulama mazhab terjadi tentang wa'aladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang tidak mampu, maka bayarlah fidyah. Tidak mampu di sini itu kapan? Apakah ini berlaku sampai sekarang? Artinya tidak mampu, artinya tidak mampu begini, tidak mampu membayar qadha karena sakit yang berkelanjutan, ataukah tidak mampu karena jumlah penjarahan yang sangat banyak karena itu fitrah. Di antaranya adalah perempuan fitrah melahirkan menyusui. Kalau itu alasannya berarti di sini boleh fidyah. Ini pendapat Imam Malik. Atau misalnya wa'aladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang yang tidak mampu maka bayarlah fidyah. Ini bagi yang harus membayar qadha, mereka mengartikan fidyah di sini itu bukan seperti mana yang pertama, tapi ini cerita tentang awal mula kewajiban Ramadan turun sahur dulu. Dulu kan pilihan ya, yang mau sahur silakan, yang sanggup, yang tidak sanggup bayar fidyah. Tapi kemudian ayat 18385-nya turun wajib sahur, tidak ada pilihan. Berarti fidyah di situ adalah bagi awal bulan turun kewajiban sahur, bukan sekarang.
Berarti fidyah itu hanya bagi siapa yang tidak sanggup membayar qada. Berarti ibu hamil kan tidak selamanya hamil. Tiap tahun hamil kan anaknya bisa berburu-buru. Dan tidak mungkin kan setiap tahun menyusui. Maka berarti harus membayar qada. Ini pendapat mazhab Ahmad, Imam Ahmad. Nah, artinya sejak zaman dulu ada perselisihan. Dan yang jadi masalah itu adalah itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi dan kita sudah mengambil salah satu pendapat, yaitu misalnya pendapat Imam Ahmad. Nah, gimana sekarang? Misalnya ada yang berpendapat harus qada, ya kita tinggal apa ya? Kita tidak perlu dibingungkan dengan itu. Toh kita sudah bayar fidyah dan ada pendapat ulama dan itu ulama besar yang tidak dijelaskan keilmuannya yang berpendapat boleh fidyah, ya berarti sudah selesai. Sudah selesai. Tidak usah risau. Nah, kalau misalnya sekarang ada yang hamil, nah tinggal mengambil pendapat yang mana, mau fidyah atau mau qada. Tapi kalau ditanya saya pribadi seperti apa, ini terlepas ibu yang sudah berlalu ya itu kan sudah selesai. Kalau saya berpendapat sekarang, saya lebih cenderung qada. Kalau saya pribadi, dan saya bilang ke istri qada, sehingga bukannya banyak itu. Tapi dilakukan karena dengan qada tersebut berarti fidyah itu dikhususkan bagi yang sakit. Walaupun secara pribadi kalau ditanya mazhab apa, saya secara mazhab saya mazhab Hambali, Imam Ahmad. Tapi karena Imam Ahmad qada cenderung ke situ. Kalau Imam Malik fidyah, mazhab Syafi'i pun tidak salah fidyah. Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i. Allahu a'lam bishawab. Itu. Yang keempat tentang istighfar ya. Dalam Al-Quran wa mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang banyak istighfar di waktu sahur. Waktu sahur itu sepertiga malam. Sementara makan sahur itu sebagian daripada sepertiga malam. Jadi sebetulnya beristighfar itu bisa sebelum sahur atau setelah sahur ketika ada jeda antara setelah sahur sampai azan. Itu bisa istighfar. Atau ketika makan istighfar. Lagi makan nggak ada cairan istighfar. Astagfirullah. Nah, itu jadi bisa ketika makan juga istighfar. Jadi poinnya adalah jadi ada makanan sahur, ada waktu sahur. Itu dua hal yang berbeda. Apa yang kita makan untuk sahur itu sahur. Tapi ada waktu sahur juga. Waktu sahur itu sepertiga malam sampai azan. Itu waktu sahur. Wallahu a'lam. Ada lagi? Jadi perasaan fidyah kalau misalnya dibiarkan dengan Senin Kamis gitu ya, sekalian syukur misalnya, kalau nggak Senin kan bisa dilakukan 5 hari artinya, kalau 4 kali 10 sebulan seperti ini. Nah itu berarti. Tentu permasalahan yang ketika Aisyah kalau misalnya mau qada berbarengan dengan saum Senin Kamis saum sunnah. Qada itu kan wajib. Sementara saum Senin Kamis itu adalah sunnah. Tidak boleh menggabungkan ibadah sunnah dan ibadah wajib. Yang boleh itu adalah menggabungkan ibadah sunnah dengan ibadah sunnah. Contoh misalnya saum ayam ubin 13, 14, 15 tiap bulan. Tapi berbarengan dengan saum Senin, dua-duanya sunnah itu boleh. Tapi kalau yang satu sunnah, yang satu wajib tidak boleh. Sehingga ketika saum Senin di hari Senin atau Kamis, kalau mau bayar qada, niatnya saum qada, cuma bertepatan hari Senin dan hari Kamis, bukan saum Senin Kamis. Nah, kemudian yang kedua, apa tadi? Aisyah itu. Redaksi begini kata Aisyah itu, redaksi Indonesia ya. Saya mengqada Ramadan, saya mengqada bulan Ramadan itu di bulan Sya'ban. Karena sebelum bulan Sya'ban aku sibuk melayani Rasul. Saya ketika membaca hadis tersebut, ini definisi melayani itu apa?
Apakah melayani mohon maaf yang sifatnya biologis ataukah juga termasuk di luar? Kalau saya meyakini di luar. Boleh jadi menemani Rasulullah safar. Dan memang kan Rasul tidak rutin saum Senin Kamis. Apakah karena safar, apakah karena mungkin. Tapi kalau mau saum Senin Kamis rutin itu bagus. Nah, sehingga khawatir itu mengganggu usaha Aisyah melayani Rasul. Sehingga Aisyah tahu Rasul itu ketika bulan Syaban banyak saum. Makanya kan kata Aisyah, aku tidak menjumpai Rasul banyak saum di luar bulan Ramadan kecuali bulan Syaban. Sehingga kemudian itu dijadikan kesempatan untuk Aisyah untuk mengqadha di bulan Syaban. Jadi ketika bulan Syaban Rasul saum sunnah, Aisyah saum qadha. Pertanyaan tadi sesibuk apa? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sudah cukup siang ya. Ibu bapak yang Allah muliakan, mungkin kita cukupkan pembahasan kita pada siang hari ini, pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang terbaik, panjang umur, sehat, berkah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha